gara-gara perkataan Eliana. Morgan sudah berada di kantor, tapi dia melakukan pekerjaannya sama sekali. Morgan berdiri di depan sebuah cermin besar yang ada dalam ruangan pribadinya. Dia melakukan hal itu untuk melihat penampilannya. Semua itu dilakukan karena ucapan Eliana yang menganggap penampilannya biasa saja. Tiba-tiba Morgan jadi ingin tahu, apakah penampilannya tidak menarik sehingga Eliana menganggapnya biasa saja. Atau wanita itu tidak menyukai penampilannya saat ini. Sial, kenapa dia jadi seperti tidak percaya diri? Lupakan, lagi pula tidaklah penting. Eliana hanya wanita asing saja. Mungkin jawaban yang diberikan oleh Eliana supaya dia tidak salah paham dengan apa yang wanita itu katakan pada kedua putranya. Sebaiknya dia tidak memikirkannya lagi, apalagi sampai membuat dirinya seperti tidak percaya diri. Sebaiknya dia bekerja daripada melakukan hal seperti itu. Morgan tidak ingin mengingat perkataan Eliana yang menganggap dirinya biasa saja. Tapi entah kenapa, dia tidak berhenti memikirkan perkataan Eliana yang menganggapnya biasa. Sepertinya dia harus pergi merubah penampilan agar tidak dianggap biasa oleh Eliana lagi. Ya, dia harus melakukan hal seperti itu. Lagi pula dia sudah lama tidak merubah penampilan. Morgan sudah memutuskan dia ingin lihat apakah Eliana pasti akan menganggapnya biasa setelah dia merubah penampilan nanti. Tiba-tiba dia penasaran reaksi Eliana dan kedua putranya. Morgan sibuk dengan pikirannya sendiri tanpa tahu jika Camilla datang ke rumahnya untuk menginap. Semenjak kejadian di rumah hantu, dia belum menghubungi Camilla karena dia masih kecewa dengan apa yang Camilla lakukan pada kedua putranya, di mana mereka ditinggalkan oleh Camilla begitu saja di rumah hantu. Saat itu bagaikan nyonya rumah, Camilla melakukan apa yang dimau sesuka hatinya. Dia tidak peduli, sekalipun para pelayan mencegah dirinya untuk masuk ke dalam kamar Morgan. Tas yang dia bawa diletakkan. Camilla menepis tangan seorang pelayan yang masih berusaha mencegah dirinya. "Nona, Tuan Besar akan marah," ucap pelayan itu. "Aku kekasihnya, dia tidak mungkin marah," ucap Camilla dengan nada tinggi. "Tapi dia selalu pesan agar tidak membiarkan siapapun masuk ke dalam kamar pribadinya." "Diam, dia tidak akan marah, apalagi aku kekasihnya dan calon istri masa depannya. Jadi, jangan banyak bicara, jika tidak, aku akan minta Morgan memecatmu," teriak Camilla marah. Sang pelayan tampak ketakutan. Mau tidak mau pun pelayan itu keluar karena dia tidak mau dipecat. Camilla mendengus saat pintu tertutup, tapi tidak lama karena dia segera melangkah menuju ranjang dan menjatuhkan diri di sana. Camilla memejamkan mata. Aroma tubuh Morgan yang tertinggal di atas ranjang pun dihirup perlahan. Dia suka aroma ini. Dia pun menyukai pemiliknya. Dia datang untuk bertarung dengan wanita asing dan juga anak kembar nakal yang menghalangi langkahnya. Semakin dekat dengan Morgan, semakin besar peluangnya untuk mendapatkan Morgan. "Siapapun kau, aku tidak akan biarkan kau mengambil Morgan dariku." Ucapan itu ditujukan pada Eliana, karena keberadaan wanita itu adalah ancaman terbesar. "Dan kalian berdua anak nakal, aku akan membalas apa yang telah kalian lakukan padaku." Tentu saja perkataan itu ditunjukkan untuk Edwin dan Alvin. Sebaiknya dia mulai melakukan balas dendam dengan beberapa benda yang dibawa. Sebelum kedua anak nakal itu kembali, dia sudah harus selesai membuat kedua anak nakal itu takut dan menangis dengan keras. Tapi apa dia mengira si kembar yang nakal luar biasa itu akan takut? Camilla melakukan aksi balas dendamnya. Dia pasti akan selesai sebelum si kembar kembali. Dan memang, Edwin dan Alvin tidak langsung kembali setelah pulang sekolah. Mereka ingin makan pizza karena mereka sudah lapar. Eliana mengajak mereka makan. Dia juga tidak ingin cepat kembali karena dia ingin mencoba mencari keberadaan kedua putranya. Mungkin mengunjungi tempat bermain anak-anak atau semacamnya bisa memberinya petunjuk. "Mami, kenapa Mami tidak makan?" tanya Edwin karena dari tadi Eliana
seperti selalu memperhatikan orang-orang yang lewat. Bobby sedang tidak berselera makan, kalian makan saja, ucap Eliana. Kenapa, Mom? Apa Mami sedang memikirkan sesuatu? Tanya Elvin pula. Tidak, Mami tidak suka pizza. Segera habiskan makanannya. Kita pergi jalan-jalan sebentar. Eliana tersenyum, agar Edwin dan Elvin tidak curiga. Jika begitu, kita harus mengajak Daddy dan minta Daddy untuk pulang. Tidak perlu sayang, kita bertiga saja. Apa kalian mau pergi bermain? Mungkin dia bisa mengajak Edwin dan Elvin bermain di pusat perbelanjaan. Di sana banyak anak-anak. Semoga saja ada petunjuk. Mau, jawab Edwin dan Elvin serempak. Jika begitu, segera habiskan. Edwin dan Elvin begitu bersemangat. Pizza pun dihabiskan dengan cepat. Mereka juga merasa enggan pulang. Seperti ada sesuatu yang tidak menyenangkan di rumah. Camilla menunggu mereka dengan perasaan kesal karena mereka begitu lama. Tidak saja kedua anak nakal itu, Morgan juga belum kembali. Itu karena Morgan sedang ingin merubah penampilannya di sebuah salon. Beberapa gaya rambut sudah diperlihatkan, namun tidak ada yang disukai. Model rambut terbaru pun tidak dia suka. Entah model seperti apa yang dia sukai, dia sendiri tidak tahu. Apa harus kulakukan pada rambutmu, Tuan? Tanya si tukang cukur yang sudah menunggunya sedari tadi. Entahlah, buat aku lebih mudah saja, pinta Morgan. Perkara mudah, gaya rambutmu memang sudah kuno, sehingga wajahmu selalu makin tua, ucap si tukang cukur yang tidak bermaksud apa-apa, namun perkataan itu membuatnya mendapatkan tatapan tajam. Tolong, jangan marah Tuan, aku berkata jujur. Morgan memandangi penampilannya depan cermin. Apakah dia sudah terlihat tua? Dia memang sudah berusia 36 tahun, tidak lagi muda. Jangan-jangan hal inilah yang membuat penampilannya tidak menarik. Sepertinya dia memang harus merubah penampilannya agar terlihat lebih muda dan semakin menarik. Sekarang, buat aku terlihat lebih muda, perintahnya. Baik Tuan, kau datang pada orang yang tepat. Morgan membiarkan tukang cukur itu melakukan pekerjaannya. Sepertinya dia sudah gila, gara-gara perkataan Eliana sampai membuatnya benar-benar merubah penampilannya. Semoga kedua putranya tidak menertawakan dirinya saat melihat penampilan yang sudah berubah nanti. Si tukang cukur melakukan keahliannya, merubah penampilan Morgan. Tidak butuh lama, penampilan Morgan sudah berubah. Dia sudah lebih muda dan tentunya semakin tampan. Penampilan barunya benar-benar lebih baik daripada penampilan lamanya. Sekarang dia kembali merasa percaya diri lagi. Perfect, puji tukang cukur yang merubah penampilannya. Morgan tampak puas. Semua gara-gara ucapan Eliana, sehingga dia harus datang ke tempat itu. Penampilan sudah berubah. Sekarang saatnya menjemput Edwin dan Elvin yang saat ini sedang bermain dengan Eliana. Dia tahu mereka sedang pergi bermain karena Eliana sudah mengabari dirinya. Morgan segera bergegas pergi menuju pusat perbelanjaan untuk menjemput kedua putranya. Edwin dan Elvin sedang asik bermain. Tidak sulit menemukan keberadaan mereka. Morgan melihat kedua putranya sedang bermain di sebuah mesin jepit boneka. Mereka berteriak saat mesin jepit boneka sedang bekerja untuk menangkap boneka yang mereka mau. Ambil yang itu, Mom, teriak Edwin dan Elvin. Sabar sayang, tidak mudah mendapatkannya. Mommy pasti bisa, Edwin dan Elvin beri semangat. Apa ada di mengganggu? Tanya Morgan. Edwin dan Elvin berpaling, begitu juga dengan Eliana. Mereka terkejut melihat penampilan baru ayah mereka yang tampak begitu berbeda. Bagaimana penampilan Daddy? Tanya Morgan. Tatapan mata tertuju pada Eliana. Wah, Daddy keren, puji mereka. Benarkah? Tanya Morgan. Tatapan mata masih tertuju pada Eliana. Tapi sayang, Eliana kembali serius menjepit boneka yang diinginkan oleh si kembar tanpa memperdulikan dirinya. Morgan jadi kesal karena Eliana begitu cuek.
apa penampilan barunya masih tidak menarik, sehingga wanita itu tidak memperdulikannya dan lebih tertarik dengan tumpukan boneka jelek yang ada di dalam kotak kaca itu. Rasanya jadi kesal karena boneka itu lebih menarik dibandingkan dirinya. Provokator. Morgan terlihat kesal karena dia tidak dipedulikan oleh kedua putranya dan Eliana. Mereka justru sibuk untuk mendapatkan boneka yang baru Eliana dapatkan satu. Sebuah boneka berbentuk harimau sudah di tangan Elvin, tapi Edwin belum mendapatkannya. Oleh sebab itu Morgan diabaikan oleh mereka. Camilla. Dia yakin Camilla pasti akan memuji penampilan barunya. Jangan katakan wanita itu tidak memperdulikan dirinya karena dia bukanlah tipe pria idaman Eliana. Jika demikian, bukankah dia sudah membuang waktu untuk sesuatu yang sia-sia? Sekarang dia merasa seperti orang bodoh. Dia harap Eliana tidak menertawakan dirinya yang sudah berbuat bodoh hanya karena ucapan yang tidaklah berarti itu. Mommy, kenapa Mommy tidak memuji penampilan baru Daddy? Tanya Edwin. Apakah penampilannya harus mendapatkan pujian dariku? Eliana berbalik melihat ke arah Morgan yang sedang menunggu mereka. Tentu saja, Daddy berubah penampilannya pasti gara-gara perkataan Mommy tadi pagi. Apa Daddy tidak terlihat tampan di mata Mommy? Tanya Elvin. Biasa saja, menurut Mommy penampilan Daddy, kalian tidak jauh berbeda. Eliana melihat Morgan dengan teliti untuk melihat penampilan barunya. Benarkah? Apa Mommy beranggapan demikian karena Daddy bukan pria idaman Mommy? Eliana menatap Edwin dan Elvin. Berapa sih usia kedua anak itu? Kenapa sudah tahu hal yang demikian? Kenapa Mommy diam saja? Daddy merubah penampilannya untuk Mommy. Apa Mommy tidak tahu? Tanya Elvin. Tidak mungkin. Jangan berdusta seperti itu, ucap Eliana tak percaya. Untuk apa kami berbohong? Daddy tidak pernah seperti ini sebelumnya. Baiklah, sebenarnya menurut Mommy biasa saja. Tapi katakan pada Daddy kalian jika dia semakin terlihat tampan dengan penampilan barunya. Ucap Eliana walau sesungguhnya dia merasa penampilan Morgan biasa saja, tidak jauh beda dari pria lainnya. Akan kami sampaikan. Edwin dan Elvin berlari ke ayah mereka yang menunggu dengan ekspresi dingin. Daddy, Mommy bilang penampilan Daddy semakin buat Daddy tampan, ucap Edwin sambil menarik celana ayahnya. Benarkah? Morgan melihat ke arah Eliana, dia seperti tidak percaya. Mommy bilang sekarang Daddy lebih muda dan semakin menawan. Elvin mulai menambahkan bumbu. Kalian tidak sedang berbohong kan? Rasanya tidak mungkin Eliana berkata demikian. Tentu saja, Mommy berkata, Daddy tampan luar biasa, ucap Edwin dan Elvin. Senyuman lebar menghiasi wajahnya. Morgan diam, namun senyuman mengembang dengan perlahan. Akhirnya, apa yang dilakukan tidak sia-sia. Tapi sayang, apa yang dikatakan oleh kedua putranya sudah diberikan bumbu yang manis oleh mereka. Apa Daddy senang sekarang? Tanya si kembar. Morgan menjawab sambil merhatikan dasi yang dia gunakan dan merhatikan jasnya. Daddy emang tampan, tapi menurut Mommy biasa saja, ucap Edwin. Apa? Morgan memandangi kedua putranya yang berlari mendekati Eliana karena Edwin dan Elvin dipanggil ibu mereka yang sudah mendapatkan boneka yang mereka inginkan. Kenapa dia merasa baru saja diangkat naik, lalu dihempaskan? Rasanya jadi kesal, karena kedua putranya mengergi dirinya. Bonekanya sudah dapat, ayo pulang, ajak Eliana. Bom, Daddy ingin tahu, kenapa Mommy menganggap penampilan Daddy biasa saja? Tanya Elvin. Si kembar sudah seperti provokator yang menuang minyak sehingga ayah mereka semakin panas. Hei, kapan Daddy pernah bicara seperti itu? Setelah ayahnya yang mendengar ucapan Elvin. Kami menyuarakan suara hati Daddy, jawab Edwin. Apa? Siapa yang mengajari kalian akal ini? Tanya Morgan. Tidak perlu Daddy ajari, kami bisa belajar sendiri, jawab Edwin dan Elvin. Morgan menggeleng. Apa yang mengajari mereka adalah para babysitter mereka, ataukah mereka belajar di ponsel? Hal itu
bisa saja terjadi. Kadang anak-anak lebih cepat dewasa tanpa diketahui. Elvin, Edwin, ayo kita pulang, ajak Eliana. Mami katanya ingin ke taman, apa tidak jadi? Oh, Mami lupa. Ayo ke taman. Eliana menggandeng tangan Edwin dan Elvin untuk pergi dari tempat itu. Morgan mengikuti mereka dari belakang. Saat itu waktu sudah sore. Setelah dari taman maka mereka akan pulang. Camilla yang sudah menunggu kesal setengah mati. Kenapa tidak ada yang pulang dari tadi? Padahal dia sudah menyiapkan makanan untuk Morgan dan kedua putranya. Tapi mereka tak juga kembali. Camilla memutuskan untuk menghubungi Morgan. Dia harap Morgan tidak marah, tapi sayang Morgan mematikan panggilan darinya. Itu karena Morgan sudah berada di taman. Jangan sampai kedua putranya kecewa dan marah padanya. Eliana sedang duduk di bawah sebuah pohon besar. Dia melakukan itu untuk mengenang ibunya. Edwin bersandar di sisi kiri, sedangkan Elvin di sisi kanannya. Si kembar yang baru pertama kali melakukan hal seperti itu, tapi mereka sangat senang. Apa Mami selalu datang ke taman? Tanya Edwin. Yes, dulu Mami sering menghabiskan waktu di taman. Kenapa? Apa Mami menunggu seseorang? Kini Elvin yang bertanya. Tidak, Mami hanya suka saja di taman karena menenangkan. Di mana kau tinggal sebelumnya? Morgan tidak mau ketinggalan. Mengenal wanita itu sedikit saja, sepertinya tidak masalah. Australia, sepertinya kau sudah tahu. Kenapa begitu sinis? Apa kau tidak menyukaiku? Morgan menatapnya dengan tatapan tidak senang. Tolong, jangan melontarkan pertanyaan yang bisa buat orang salah paham. Kau sudah punya kekasih, sebaiknya tidak bicara sembarangan. Bagaimana jika sampai kekasihmu mendengar? Dia akan benci aku karena mengira aku hendak merebut dirimu darinya. Daddy, kenapa dia menyukai penyihir itu? Tanya Edwin. Benar, dia wanita jahat. Kenapa dia menyukainya? Tanya Elvin pula. Kalian tidak mengerti akan hal ini, ucap Morgan. Daddy yang tidak mengerti, pantas saja. Mami menganggap Daddy tidak menarik. Itu karena Daddy payah. Ayo kita pulang, Mom. Daddy emang payah dan tidak menarik, ucap Elvin seraya beranjak dan menarik tangan ibunya. Tidak boleh berkata seperti itu, sayang. Eliana berusaha membujuk. Kami mau pulang, gengek si kembar. Baiklah, ayo pulang. Eliana juga beranjak dan mengajak si kembar pergi dari taman tersebut. Hei, tunggu. Morgan meraih tangan Eliana untuk menghentikannya. Ada apa? Tanya Eliana. Apa aku benar-benar tidak menarik bagimu? Tanya Morgan. Apa? Eliana tampak tidak mengerti. Untuk apa Morgan bertanya seperti itu? Daddy emang tidak menarik, benar kan, Mom? Tanya si kembar. Iya, jawab Eliana. Jangan sampai dia salah bicara yang membuat Morgan salah paham. Daddy dengar, Daddy tidak menarik, ucap Edwin. Apa? Tangan Eliana dilepaskan. Kenapa rasanya sangat kesal? Dia sudah merubah penampilan, tapi kenapa penampilannya masih saja tidak menarik bagi Eliana? Morgan mengepalkan kedua tangan, tapi tunggu sebentar. Kenapa dia seperti ini? Morgan mengusap wajah. Kenapa dia jadi bersikap bodoh seperti itu? Semua gara-gara kedua putranya yang memanasi dirinya. Sepertinya si kembar berhasil memprovokasi dirinya. Morgan kembali memasang ekspresi dinginnya. Dia kembali seperti semula, tapi sesungguhnya di dalam hati dia tidak percaya jika Eliana tidak tertarik sama sekali dengannya. Mereka pulang ke rumah tanpa tahu Camilla sudah menunggu. Edwin dan Elvin sangat senang, tapi ketika melihat Camilla buka pintu, mereka pun berteriak dengan keras. Penyihir datang! Akhirnya kalian kembali. Camilla tidak peduli dengan teriakan mereka dan tersenyum dengan manis. Untuk apa kau datang, Camilla? Tanya Morgan dengan dingin. Oh my god, Morgan. Kau terlihat luar biasa dan semakin tampan, puji Camilla. Tapi Morgan tidak senang sama sekali dengan pujian yang diberikan oleh Camilla. Morgan masuk ke dalam.
melewati Camilla setelah Eliana dan kedua putranya masuk ke dalam. Kenapa dia jadi penasaran dengan wanita lain daripada Camilla? Camilla mengejarnya sambil memuji penampilan baru Morgan, tapi pujian yang diberikan justru membuat Morgan kesal. Walau Morgan tidak menjawab, tapi Camilla tidak peduli karena ada yang memiliki tujuan. Setelah ini dia akan memberi pelajaran pada si kembar dan juga wanita yang bersama dengan mereka. Akan dia buat wanita itu pergi dari kehidupan mereka, agar dia tidak memiliki saingan. Tapi sepertinya sebentar lagi Camilla akan mendapat amarah dari Morgan.